Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Maulani dengan NIM 12121000070 dari kelas B semester 2 Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah perkembangan kognitif anak dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang atau mengenai pengenalan matematika pada anak usia dini. Definisi matematika menurut Rus Effendi 1997, matematika sebagai ilmu deduktif, bahasa, seni, ratunya ilmu tentang struktur yang terorganisasikan, dan ilmu tentang padu dan hukum dan hubungan. Kemudian Rus Effendi juga berpendapat bahwa matematika lebih menekankan kegiatan dalam penalaran, bukan hasil observasi matematika yang terbentuk dari pikiran manusia yang memiliki hubungan dengan ide, proses, serta penalaran. Pada pelajaran matematika juga berfungsi dan bertujuan untuk melatih kecerdasan, melatih cara berpikir dan mengembangkan pikiran untuk memecahkan suatu masalah. Dari fungsi dan tujuan di atas, jelas bahwa belajar matematika tidak hanya sekedar berhitung atau bermain, tapi dibutuhkan ketangkasan. Jadi untuk anak usia dini, jika saat pembelajaran matematika tidak atau belum harus terlalu menghitung atau membagi, mengurang, karena pada dasarnya anak usia dini itu untuk pembelajaran hanya sekedar mengenal. Dan dalam definisi matematika juga, matematika secara umum ditegaskan sebagai bahwa matematika adalah sebagai penelitian pola dari struktur, perubahan, dan ruang tak lebih resmi. Namun dalam gambaran formalis, matematika merupakan gambaran simbolik dan notasi pandangan lain tergambar dalam filosofi matematika. Pembelajaran matematika pada anak usia dini. Pembelajaran matematika pada anak usia dini ini dipengaruhi oleh perkembangan kognitif menurut Piaget. Ada 4 tahap pada perkembangan kognitif anak, yaitu yang pertama tahap sensori usia 0 sampai 2 tahun, yang kedua tahap praoperasional dimulai dari usia 2 sampai 7 tahun, yang ketiga tahap operasi konkret dimulai dari usia 7 sampai 11 tahun, dan yang terakhir pada tahap operasi formal dimulai dari usia lebih dari 11 tahun, ya, usia SD kelas 5 sampai sekolah menengah atas, sampai dewasa, remaja awal. Pada pembelajaran matematika pada anak, banyak sekali yang harus dikenalkan kepada anak, terutama dalam pengenalan lambang bilangan, simbol, dan bentuk-bentuk bilangan. Kemudian anak pada tahap praoperasional itu ditandai dengan apa sih? Anak usia pra-TK sampai TK pada tahap praoperasional ditandai dengan kemampuan mengklasifikasikan suatu objek, menata letak benda-benda menurut urutan tertentu, dan membilang. Karena pada tahap ini pemikiran anak lebih berdasarkan pada pengalaman konkret daripada pemikiran logis. Karena pada usia ini juga anak belum mengenal apa itu konsep kekekalan, operasi irreversible, atau berpikir kebalikan. Pada dasarnya pendidikan anak usia dini itu lebih ingin bermain dengan imajinasinya. Ketika kita memberikan konsep apapun, tidak akan masuk pada anak karena anak hanya akan bermain dengan imajinasinya. Meskipun kita sudah mengarahkan, ayo bermainnya atau belajarnya seperti ini ya, ini ibu udah siapkan puzzle. Mungkin mereka akan bermain dengan puzzle-nya, tapi mereka tidak akan sepenuhnya mendengarkan pendidiknya kalau misalkan harus seperti ini. Jadi
Jadi pada usia ini anak akan pemikiran anak itu akan lebih berdasarkan pada pengalaman konkret daripada pemikiran logisnya. Kemudian karakteristik anak usia dini itu seperti apa ya? Mengenai pendidikan anak usia dini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada bab 1 pasal 1 ayat 14 yang berbunyi, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak usia lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam bunyi pasal ini sudah jelas bahwa pada usia dini itu hanya diberikan upaya pembinaan agar anak terangsang untuk pendidikan dan membantu pertumbuhan, perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Karakteristik anak usia dini itu ada 3 bagian. Yang pertama, karakteristik anak pada masa bayi usia 0 sampai 1 tahun, anak akan mengalami perkembangan fisik dengan pesat. Yang kedua, dibandingkan pada usia karakteristik yang terjadi selama usia 2 sampai 3 tahun. Di antaranya pada usia ini anak akan mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Ia memiliki kekuatan observasi yang tajam dan keinginan belajar yang sangat kuat. Kemudian eksplorasi terhadap benda-benda yang anak temukan merupakan bentuk pembelajaran. Nah, pada usia ini kalau bisa dibilang sih pembelajarannya itu anak akan menggunakan sensori pada usia 0, 1, 2 sampai 3 tahun itu anak akan belajar melalui sensorinya, melalui penglihatan untuk mengamati, mendengarkan, meraba, bahkan mengecap untuk merasakan. Anak itu akan memasukkan segala benda apapun yang ia temui di hadapannya untuk mengenali apakah ini tuh baik untuk dimakan, apakah ini tuh seperti apa sih rasanya. Anak itu akan timbul berbagai pertanyaan untuk mengenali benda-benda di sekitarnya, dan itu adalah bentuk pembelajarannya. Yang ketiga, pada anak usia 4 sampai 6 tahun, anak memiliki karakteristik yang mana pada usia ini semakin aktif dalam melakukan kegiatan, sehingga sangat bermanfaat untuk mengembangkan otot-otot kecil maupun besar. Juga dalam pengembangan bahasanya juga sudah semakin baik, dan dalam perkembangan kognitifnya sudah sangat pesat, dimulai dari anak selalu bertanya karena rasa ingin tahunya dan rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang luar biasa, terhadap lingkungannya, dan anak masih melakukan permainan secara individu meskipun mereka bermain secara bersama-sama. Hasil pembahasan mengenai pengenalan matematika kepada anak usia dini, kita dapat menggunakan beberapa metode, yaitu pembiasaan, pelatihan, pelafalan, kemudian dengan berceramah ataupun ada praktik dengan menggunakan permainan edukatif. Namun dari sana juga kita tidak lepas dari memperhatikan kesesuaian usia peserta didik. Pengenalan matematika akan lebih mudah dihafal dengan metode bernyanyi. Nah, biasanya anak itu akan sering mengingat ketika ibu guru atau ya seperti itulah tenaga pendidik bernyanyi, anak akan selalu ingat, oh iya ibu tadi bernyanyi ini, tekan 1-1. Itu kan sebuah metode pembelajaran, meskipun di sana itu ada terdapat perhitungan, kasih sayang, ya, tentang 1-1 berarti 1 tuh seperti ini, dengan metode-metode lainnya juga. Baik, terima kasih. Mohon maaf masih banyak kekurangan yang saya
ucapkan. Begitu banyak kesalahan yang saya lakukan. Mohon harap dimaklum karena saya masih dalam tahap proses pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.